Saya warlock, cuma saya pindahan di sini. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan ketika datang pertama kali. Oke, banyak budaya Banyumas yang menurut saya ini unik gitu. Yang pertama itu ada namanya ebek. Ebek ini itu nggak sama kayak jatilan. Nah, ebek ini nanti kalian bisa searching sendiri dong biar penasaran. Nah, yang kedua itu ada lengger. Nah, di lengger ini itu khas banget Banyumas yang dimana penari banyak itu berlari bersama. Oke, dari makanan, Banyumas tuh punya makanan khas juga, mendoan. Nah, mendoan ini identik dengan kota Banyumas, apalagi Purwokerto gitu. Ya, banyak hal yang bisa dieksplor dari Banyumas. Tadi kan saya cuma nyebutin 3 dari berbagai aspek, itu sebenarnya masih banyak lagi. Tantangan untuk memperkenalkan budaya Banyumas. Kita ambil contoh Jogja. Jogja itu punya yang namanya pusat budaya. Contoh Keraton Jogja. Nah, tantangannya yang di Banyumas adalah mereka kurangnya pusat budaya. Jadi ketika orang ke Banyumas mau mengenalkan budaya Banyumas itu jadi bingung harus kemana gitu. Harus nunggu event dulu. Banyumas atau Purwokerto ini bisa dibilang kota kecil yang secara tiba-tiba rame. Nah, jadi ramenya ini bukan dalam aspek budaya, jadi aspek dalam tempat tinggal, suasana dan lain sebagainya. Nah, ketika di situ itu tidak dibarengi dengan explore atau naikkan exposure dari budaya tersebut, jadinya tidak terlalu menonjol budayanya gitu. Belum pernah sih karena kalau untuk budaya seperti lengger gitu yang Mbak tadi sebutkan itu belum pernah. Mungkin aku ada momen di mana aku menyaksikan itu belum pernah. Kalau untuk mendoan sendiri belum ada ketertarikan untuk mencoba karena aku juga kurang suka tempe. Cuman kalau untuk bahasa ngapa karena sehari-hari teman-temanku tuh kebanyakan orang daerah sini, jadi aku udah biasa untuk mendengar bahasa Jawa atau ngapak begitu. Karena aku cuma tahu satu doang, itu bahasanya. Jadi menurut aku yang paling menarik itu bahasanya. Menurut aku bahasa ngapak itu ada ciri khas tertentu yang di bahasa lain tuh enggak. Kebetulan kan aku sering banget pindah-pindah daerah dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa. Dan menurutku bahasa ngapak itu yang paling khas. Dari segi logatnya, terus intonasi dan penekanannya juga itu sangat khas gitu. Apalagi kalau misalnya bahasa ngapak itu dia orang-orang di sini masih istilahnya masih banyak yang menggunakan gitu, jadi tidak hilang dari identitas daerahnya gitu. Jadi menurutku paling menarik. Menurut saya pribadi itu sangat menarik dan juga mungkin sebelumnya kali ya, karena anak muda zaman sekarang itu lebih banyak mereka mengikuti tren di luar dari culture Indonesia dikarenakan fear of missing out. Jadi sebenarnya mungkin anak muda tuh ada kemauan untuk mengetahui atau ingin tahu lebih dalam mengenai culture budaya di Indonesia gitu. Tapi mereka satu kekurangan media, terus juga mungkin tidak ada yang mengenalkan dan lain-lain. Jadi mungkin dengan adanya ini mungkin salah satunya juga bisa menarik perhatian anak muda, mungkin yang lain juga, mungkin yang anak-anak bahkan sampai dewasa pun bisa untuk tertarik dan juga mengetahui lebih dalam tentang culture mereka. Kalau ada sih itu bagus banget. Itu saya pernah nonton lengger, terus di situ ada kejadian yang unik juga. Saya banyak pengalaman juga di situ. Terus kalau makan mendoan itu juga pernah. Kalau itu sih mungkin gara-gara anak mudanya ya mungkin nggak terlalu mencintai dunia luar budaya-budaya luar, karena mereka juga lupa dengan budaya mereka sendiri.